Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah dan juga jamaah talabul ilmi. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan pada kita untuk menikmati berbagai karunia. Walaupun sebagian kalangan masih kadang-kadang mengikuti cara jahiliyah. Ya, maksudnya apa? Hari ini adalah kita berada di bulan Safar. Bulan Safar, artinya Safar itu adalah 0, kosong. Artinya apa? Artinya dahulu budaya bangsa Arab kalau meninggalkan bulan Muharram itu memasuki bulan Muharram kan tidak boleh ada perang. Semua gencatan senjata. Begitu Safar, semua pada keluar, yang perang menjadi perang kembali. Sehingga rumah-rumah orang Arab itu kosong dari para laki-laki. Biasanya mereka untuk memulai aktivitas mengosongkan rumah itu ada ritual-ritual. Ada ritual-ritual yang mengatakan bahwa Safar itu bulan sial. Dan Rasul mengatakan tidak ada itu bulan sial secara khusus dalam sebuah hadis. Ya, di kalangan kita kadang-kadang tidak boleh menikah di bulan Safar. Ya. Padahal Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra, kalau nggak salah itu nikah di bulan Safar. Alhamdulillah kita tidak mengosongkan rumah dan tidak juga mengosongkan masjid. Hari ini kita kembali mengkaji kajian eskatologi Islam, ilmu akhir zaman. Kita ingin melanjutkan kajian kita dahulu atau bulan yang lalu, yakni mendalami doa yang selalu kita baca. Apa doa yang selalu kita baca di akhir tahiyat kita? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Kita sudah memahami ya paling tidak sedikit tentang definisi apa yang dimaksud dengan Dajjal dan apa itu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Mudah-mudahan masih ingat, tapi saya sedikit ulang sebelum masuk lagi karena kita akan mendalami fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Banyak analisa atau artikulasi yang tidak pas tentang Al-Masih Dajjal, tentang Ad-Dajjal itu sendiri. Yang tergambar di kalangan umat pada umumnya terbawa oleh sebuah narasi Dajjal itu adalah manusia kekar, matanya satu gitu ya. Matanya satu, gambar-gambarnya kayak monster. Di sini kafaro tulis. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan di dalam hadisnya, banyak sekali hadis-hadisnya, diantaranya hadis riwayat Bukhari nomor 6590, Rasul bersabda demikian. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala awaru ainil yumna ka'annahu indabatin tafiyah
Jadi Dajjal itu buta mata yang sebelah, seolah-olah matanya buah anggur yang menjorok. Jadi bukan matanya satu, matanya satunya melihat sebelah kiri, sebelah kanannya nggak melihat karena ada mata artifisial. Apa arti mata artifisial? Mata artifisial itu ditunjukkan dengan apa? Anggur. Ya, dua matanya ada. Yang satu mata fisik, yang kanan itu adalah mata batin. Itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Jadi kode dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Nah, sehingga Ad-Dajjal dan nanti ada Al-Masih Dajjal di akhir zaman, di zaman yang kita sedang berada di dalamnya ini, itu akan menyerang manusia. Dan Rasul menyarankan kita untuk selalu berlindung di setiap tahiyat kita. Dan Rasul juga menjelaskan lagi di dalam hadis lain bagaimana cara memproteksinya, cara membangun perlindungan dari serangan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Masih ingat Bapak, Ibu? Hafalkanlah 10 ayat surat Al-Kahfi pertama, gitu ya. Kalian akan terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Betul kan? Jadi Rasul sudah memberi guidance-nya. Kalau kita tidak ingin terkena serangan Al-Masih Ad-Dajjal yang membutakan hati, maka pahamilah 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Bulan lalu kita sudah membahas serangan yang pertama. Ya, Al-Masih Dajjal akan menyerang apa, Pak Jonai? Masih ingat? Di ayat pertama, clue-nya di ayat pertama. Ya, surat Al-Kahfi ayat pertama apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada seorang hambanya ya kitab suci yang tidak bengkok, gitu kan? Artinya apa? Kitab-kitab sebelumnya sudah bengkok. Artinya apa? Dajjal akan menyerang kitab suci. Masih ingat ya? Bagaimana kita sejarah kitab Taurat, Zabur, Injil dalam perspektif Islam itu sudah iwajah. Ya. Dahulu bagaimana caranya itu? Iwajah agar bengkok itu diantaranya apa, Pak? Masih ingat? Bahasanya dirubah. Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Zaman Nabi Musa itu Ibrani. Zabur, doa-doa sholat kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Terus kitab-kitab suci itu muncul dalam bahasa Ibrani ketika tahun 332 sebelum Masehi, Bani Israel di Yerusalem dijajah oleh Yunani, oleh Alexander the Great. Dan Alexander the Great melakukan pola penjajahan yang unik, yakni Helenisasi. Tidak dijadikan budak, tidak dijadikan pekerja rodi Bani Israel itu, tapi disuruh mereka lingua francanya, gaya hidupnya, berbahasanya ganti jadi bahasa Yunani. Enggak Ibrani lagi. Ibrani hanya bacaan sholat aja. Ya, ketika muncul ilmu pengetahuan, akhirnya mereka karena udah terbiasa ngobrol bahasa Yunani, udah kitab suci pakai bahasa Yunani saja. Ya, karena kita di Indonesia udah nggak biasa bahasa Arab, diterjemahkan aja ke bahasa Arab. Ini mah nggak, kitab sucinya diganti menjadi bahasa Yunani. Itulah yang disebut dengan Septuaginta. Ya, makanya saudara-saudara kita, kalau kita bisa lihat Kristen Ortodok yang berpusat di Moskow, di Rusia,
khutbah-khutbahnya, pausnya, pimpinannya itu pakai bahasa Yunani. Pakai Septuaginta. Setelah itu tahun 1607 sebelum Masehi, Julius Caesar menjajah lagi kan Israel. Romawi. Oke? Sehingga bahasa apa yang masuk baru nih? Bahasa Latin. Di kemudian hari karena terbiasa ngobrol bahasa Latin, asa kuno bahasa Yunani gitu ya. Digantilah kemudian jadi bahasa Latin namanya, kemudian disebut Vulgata. Ya. Taurat, Septuaginta, Vulgata. Kemudian mereka menjajah dunia, akhirnya diterjemahkan. Nah, jadi perjanjian lama. Ya. Saat dijajah ke orang Portugis, mungkin kita jadi bahasa Portugis kitab sucinya kan? Ya. Saat dan seterusnya dan seterusnya. Ini serangan pertama. Ya, saya sedikit mengulang aja. Ya, serangan pertama adalah menyerang kitab suci. Dan mulai bahasa, belum lagi nanti urusan pemahamannya dan seterusnya. Sehingga kita harus mendekatkan kembali dengan nilai-nilai kitab suci ini. Dan bagaimana mekanismenya sudah saya jelaskan pekan lalu. Nah, kita masuk ke serangan kedua apa? Ya, karena kan kita menggali 10 ayat surat Al-Kahfi. Kita bisa lihat, kita bisa tinjau ayat surat Al-Kahfi ayat yang ketiga. Apa? Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu. Jadi kitab suci itu adalah sebagai bimbingan yang lurus. Yang isi utamanya apa? Liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Di dalam kitab suci ini sebenarnya satu hal yang paling utama, Allah menerangkan tentang reward and punishment. Inti utama kitab suci salah satunya adalah Allah menjelaskan tentang memberi pahala atau ganjaran dan menerapkan siksa bagi yang tidak mentaati Allah. Jadi ada sistem reward and punishment di dalam kitab suci. Nah, ya. Allah mengungkapkan reward and punishment di dalam kitab suci ini mulai di dunia, balasannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca surat At-Tolak. Kalau kita menjaga ketakwaan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka akan dikasih ganjaran, jalan keluar kalau ada masalah. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sebenarnya Allah sudah menjanjikan dalam kitab suci. Kan kita yang menjadi pusing rumit hidup ini kan, kalau ada masalah nggak punya solusi. Kalau ada solusi nggak punya dana, gitu ya. Kalau ada solusi, ada punya dana, ayah yang sulit di tengah jalan, gitu kan. Allah sudah menyiapkan itu. Janji Allah. Wa may yattaqillaha. Contohnya seperti itu. Dan Allah pun mengungkapkan, menjanjikan kalau orang yang tidak bertakwa, jauh dari bimbingan Allah, maka hidupnya akan senantiasa cemas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 19 itu, walaupun kekayaan melimpah ruah di mana-mana, emas 74 kg mungkin ya, atau yang lain-lain, seakan-akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 itu, hidupnya itu seakan-akan kayak ada banyak petir, ada banyak angin, nggak tenang, nggak nyaman.
Kan Allah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, seperti itu. Jadi Allah memberikan reward and punishment system dalam kitab suci ini. Kalau sholat satu begini, kalau kata Rasul, kalau berjamaah begini, baca Quran, itu reward and punishment itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, pertanyaannya, maksudnya apa? Dajjal menyerang sistem reward and punishment, gitu kan? Setelah Al-Masih Dajjal memengaruhi kitab suci, maka dia pun akan dengan perlahan merubah orientasi hidup manusia sehingga sistem reward and punishment ala Dajjal akan disodorkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Dajjal itu membawa sungai, membawa api. Ingat, sebenarnya yang dibawa itu adalah, kalau dia bawa api, dia sebenarnya air. Tapi kalau dia bawa air, sebenarnya api. Gitu kan, di hadis-hadis gitu kan. Dajjal dia akan membuat sistem reward and punishment yang berubah. Nanti yang dalam pandangan orang-orang yang bertakwa, ini adalah sebuah kenyamanan. Hidup dengan spiritualitas tinggi, itu tenang. Kata Dajjal, itu adalah kekolotan. Itu adalah kesengsaraan. Ya. Kata orang-orang yang bertakwa, hidup dalam kemelimpahan dengan berpesta pora tidak nyaman. Tapi kita harus perlu syukuri. Tapi kata Dajjal, itulah hidup sesungguhnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana slogan-slogan serangan Al-Masih Dajjal kepada manusia di bumi ini. Lalu, kenapa Dajjal kok bisa membalikan? Dia bisa punya surga dan neraka sendiri. Versi dia. Dan manusia akan banyak mengikuti. Saya bacakan ya dalam hadis Ibnu Majah 4065. Hadisnya ada. Panjang hadisnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Al-Masih Dajjal itu kenapa dia bisa mampu membuat reward and punishment, aturan sendiri, urusan pahala dan siksa gaya dia sendiri. Bukan gaya Allah, bukan gaya kitab suci. Karena nanti di akhir zaman, Al-Masih Dajjal itu diberi kekuasaan oleh Allah. Kehebatan. Kalau udah hebat kan suka-suka dia, sewenang-wenang bikin aturan kan. Ya, saya bacakan ya, saya artinya aja ini karena panjang. Ibnu Majah 4065. Ya. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Dajjal, para sahabat kan saat itu ya, saat zaman 1400 78 atau 480 tahun yang lalu kan, ketika Rasul saya menerangkan tentang Dajjal, nanti bagaimana membuat kerusakannya, para sahabat kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Ya, karena Rasul sangat takut sekali umatnya bisa tidak berdaya menghadapi ancaman dan sogokan dari Dajjal. Ingin lihat canggihnya gimana sih? Kata Rasul, jalannya dia seperti awan yang tertiup angin. Berarti dia punya kendaraan apa, Pak? Punya kendaraan apa, Pak? Pak Wawan? Ya ini saat itu belum ada pesawat. Oh ya ini Jenderal Angkatan Udara.
secepat awan. Ya, simbolisasi ini. Berarti dia punya kehebatan, kecanggihan. Jalannya aja, kendaraannya aja apa? Karena dia akan ingin mengimbangi kecepatan Nabi Sulaiman yang ada di dalam Al-Quran. Yang perjalanannya 1 hari sama dengan 1 bulan. Itu kan Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Kemudian dia datang pada satu kaum dan mengajak mereka. Dan mereka pun mengikuti seruannya dan beriman kepadanya. Mengikuti. Kenapa? Dajjal lalu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Maka langit pun menurunkan hujan. Dia juga memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Binatang ternak mereka kembali sendiri pada sore hari dengan punggung yang sangat tinggi yang penuh dengan daging dan susu. Kemudian Dajjal mengajak kaum yang lain dan mengajak mereka. Akan tetapi mereka menolak seruannya, lantas dia meninggalkan kaum tersebut. Tiba-tiba kaum tersebut jatuh miskin dan lumpuh. Jadi Dajjal punya kehebatan tadi kan. Dan kehebatannya dia bisa merekayasa iklim. Langit, hujan loh. Dan itu semuanya bisa dipelajari oleh mata fisik. Oke? Kan Dajjal itu mata fisiknya hidup. Ya. Konon kabarnya tsunami Aceh itu karena harp ya. Konon kabarnya. Tinggal dimainkan aja. Ya. Dan dalam hadis lain katakan akhir zaman itu nanti langit itu hujan itu ditahan sepertiganya, kemudian setengahnya dan seterusnya. Siapa yang nahan itu? Yang menguasai sistem iklim. Ya. Satelit. Dalam kitab Al-Fitan, Ibnu Katsir Al-Salam mengungkapkan Dajjal nanti itu menguasai langit dan dasar laut. Nah sekarang langit sudah banyak diisi dengan apa Pak? Ya, handphone kita kan terhubungkan satelit. Kita nonton Piala Dunia terhubungkan apa Pak? Fiber optik. Dasar lautan. Hanya memang simbol-simbol aja yang diungkapkan oleh Rasul. Tapi kehebatannya seperti itu. Bahkan manusia bakal banyak yang ikut. Nggak bisa. Karena dia punya kemampuan mata kiri, mata rasional yang canggih. Oke? Orang kalau nggak mau taat dia, miskin loh. Miskin. Tinggal mainin aja di pasar apa. Miskin. Oke? Kemudian satu hal, ini lanjutannya ya, Bapak bisa baca dalam Ibnu Majah 4065. Lalu Dajjal berkata kepada bumi, "Hai bumi, keluarkan kekayaanmu." Maka kekayaan yang di bumi akhirnya keluar dan mengikutinya sebagaimana sekawanan lebah mengikuti ratunya. Minyak keluar loh. Tambang bumi. Sehingga itu dikuasai dalam sebuah sistem yang dia miliki. Seperti itulah kenapa Dajjal mampu membuat apa tadi? Reward and punishment. Karena di akhir zaman dia punya kemampuan yang bisa menjawab kebutuhan manusia dengan begitu praktis, canggih, mungkin efisien dan nyaman. Ya. Itulah kehebatannya. Sehingga manusia
Adakah manusia yang secara hampir 100% sudah terjebak dengan gaya seperti ini? Ya, kalau kita membaca sejarah, kembali lagi membaca sejarah, apalagi membaca eskatologi Islam, ya, ada satu peradaban. Peradaban ini dahulunya itu sangat spiritualis, Pak. Walaupun spiritualisnya itu tidak berbasis Islam. Spiritualisnya berbasis Nasrani. Itulah peradaban Barat. Bapak kalau bisa menyaksikan di Barat, itu orang-orangnya dahulu, Pak, ya, gemar ke gereja, gemar bersedekah. Makanya gambar benderanya pun umumnya gini kan? Lihat waktu Piala Dunia, ya, ya kan? Ada Swiss, Norway, Inggris, semuanya begini kan, Pak? Menunjukkan itu simbol. Mereka itu spiritualis, Pak. Tapi begitu Dajjal mempengaruhi mereka, Pak, kehidupan spiritualis itu ada kehidupan yang sengsara. Ada ungkapan di zaman Renaissance, abad ke-15, ungkapannya gini, saya bacakan ungkapannya. Carpe diem, quem minimum credula postero. Artinya, petiklah hari ini dan percayalah sesedikit mungkin pada hari esok. Udahlah, jangan pikiran itu mati, jangan pikiran itu neraka surga, itu mah ilusi. Udah petik aja yang hari ini, nikmati sepuas-puasnya. Dan peradaban itu hari ini sedang menikmati itu sepuas-puasnya. Pernikahan laki-laki dan wanita itu disebut pernikahan tradisional. Pernikahan maju adalah pernikahan gaya kami. Dan mereka berhasil menggolkan di PBB Sidau tahun 1979. Sistem keluarga akan dirubah seperti perusahaan terbatas. Kepala keluarga nggak mesti laki-laki. Bisa siapa saja, yang penting siapa yang paling banyak berkontribusi dalam keluarga dari sisi keuangan. Ya. Lihat sekarang apa jadinya, Pak? Selama hampir 1000 tahun, ya, hampir 600 tahun, peradaban Barat hari ini mana? Gereja sudah pada dijual-jualin. Itu enggak? Sini Pak Aflah pernah tinggal di Inggris, gimana Pak Aflah? Ada yang mungkin pernah tinggal di Jerman atau di mana? Gereja-gereja dijualin, Pak. Pernikahan sekarang di gereja, mohon maaf, cewek dan cewek, cowok dan cowok. Keluar tuh sertifikat. Dan silakan buka di Google, agama paling banyak di Belanda apa? Ateis. Di Jerman apa? Ateis. Berarti mata spiritual udah hilang. Udah artifisial saja. Matanya ada, tapi kayak anggur. Kalau anggur tuh segar sih segar, tapi satu pekan lagi udah layu itu anggur. Itulah makna kita ini harus menjaga spiritualitas kita, jangan hanya artifisial. Spiritualitas artifisial itu contoh apa? Hanya pakai baju koko dan jenggot saja. Sholat kagak, saum kagak, zikir kagak. Pokoknya penampilan. Itulah yang namanya flexing. Allah tidak membutuhkan itu. Tapi Dajjal mengajak untuk seperti itu. Ya. Pak, kalau apa namanya dengan gaya, ya memang hasil-hasilnya sangat luar biasa. Tapi menghasilkan manusia-manusia yang rapuh. Bapak bisa lihat bagaimana orang-orang terkenal.
yang produk dari kerusakan ini di dunia barat khususnya. Yang paling enak mah melihat dunia barat, contoh itu sekarang. Dari yang sangat spiritual, mereka dengan kata-kata tadi meninggalkan agama itu. Ya, dari sangat spiritual dulu, sekarang mereka hanya simbol. Bahkan saat hari besar mereka, sosok Nabi Isa Yesus pun diganti oleh siapa, Pak? Santa Claus. Yang lebih banyak itu. Ya. Itulah apa namanya, paling tidak renungan-renungan bagi kita, contoh satu komunitas berubah menjadi menjauhi spiritualitas. Ya. Sehingga apa? Kehidupannya Bapak bisa saksikan bagaimana misalnya orang-orang yang hebat di dunia barat berujung pada hanya menikmati ini dunia, dan kalaulah dia tidak menikmati dunia, ujungnya lebih memilih bunuh diri. Pencipta komputer Alan Turing, ujungnya gimana, Pak? Di komputer yang kita pakai itu, Pak, itu Alan Turing. Ujungnya apa? Dia terjebak LGBT dan dia bunuh diri. Dan banyak sekali artis, olahragawan. Karena apa? Karena dia hanya mengandalkan rasionalitas dan kenikmatan materi semata. Tapi canggih memang. Produk-produk keluaran barat canggih. Mobil juga hanya sekarang untuk mulai dikalahkan sama China. Tapi produk-produk sana sangat luar biasa. Reward and punishment. Dia menawarkan hal seperti itu. Dan sampai saat ini memang teknologi masih dikuasai, belum sepenuhnya kalah oleh Cina. Ya. Masih dikuasai. Tapi tanda-tanda akan ambruk, ya. Tadi malam saya lihat berita secara tidak langsung sudah menyatakan kekalahan peperangan dengan Iran. Ya. Situasinya seperti itu. Itu yang kedua, Bapak-Bapak sekalian. Bisa jam berapa ya? Masih bisa ya? Satu lagi aja, yang ketiga nih. Jadi Dajjal, ya. Jadi saya kembali lagi, Dajjal itu kata sifat. Dia adalah algoritma keburukan yang hadir sejak zaman Nabi Adam. Terus, tapi sifat ini bisa nempel pada jin dan manusia. Dan jin dan manusia yang kena tempelan sifat terburuk, algoritma buruk itulah yang menjadi musuh para nabi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am. Ya. Dan itu terus berkembang, terus tumbuh algoritma keburukan itu. Dan nanti dia akan nempel ke manusia-manusia dan jin yang jahat. Nanti rajanya Dajjal, namanya Al-Masih Dajjal, itu akan nempel di seorang sosok Yahudi, ya yang memimpin di Yerusalem. Oke, kita tambah lagi satu ayat lagi ini. Serangan yang ketiga. Di ayat yang ketiga dan keempat. Makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Dan Al-Qur'an itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang selalu mengatakan Allah itu punya anak. Jadi yang diserang oleh narasi Dajjal adalah eksistensi Allah. Bahwa Allah itu kayak makhluk. Dia punya anak. Fungsi anak apa? Untuk mendekatkan diri kepadanya. Manusia-manusia yang lemah spiritualnya, dia akan selalu menginginkan koneksi dengan Allah. Dia tidak memahami ilmu kuantum. Dia ingin
khusyuk dengan Allah kalau ada jirimna. Apa jirimna cuk namanya? Ada yang bungkelekan, ada yang bisa dilihat, ada diraba. Ketika spiritualitas seseorang itu lemah, sangat mudah disajikan hal seperti itu. Itulah yang terjadi pada agama-agama dahulu. Semua manusia ini umumnya Muslim dulu. Tapi kenapa sekarang ada yang menyembah pohon? Ada yang menyembah siluman? Ada yang menyembah macam-macam. Di dalam Al-Quran diungkapkan kisah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang yang terkena fitnah Dajjal saat itu, dia ingin khusyuk dalam sholatnya, oleh kiai-kiainya, oleh rahib-rahibnya dikatakan, kalau ente ingin khusyuk sholat, udah aja ingat dengan orang-orang soleh, dibikinlah patung orang-orang soleh. Ya, ada wasilah seperti itu. Patung, akhirnya ujung-ujungnya disembah. Allah tidak seperti itu. Allah akan terlihat ya, dengan jelas kalau mata hati kita hidup. Ya, Allah akan terasa dekat. Surat An-Nahl ayat terakhir mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita kalau ingin melihat mata batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan takwa dan perbanyak berbuat baik. Ya. Ada sensitivitas pada jiwa manusia yang memiliki spiritualitas yang tinggi dan memadai untuk membaca kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bukan menghadirkan patung Gusti Allah, bukan menghadirkan patung dewa-dewi, atau bukan menghadirkan orang soleh dianggap anak Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah dikatakan orang Yahudi dan Nasrani terpleset ketika menyaksikan Nabi Isa yang begitu ajaib. Nabi Isa janjian dengan Lazarus, temannya. Nanti saya akan ke rumah kamu. Kata Nabi Isa. Ditunggu-tunggu tidak ada. Atas takdir Allah Lazarus meninggal. 3 hari kemudian Nabi Isa datang. Nanya ke isinya mana Lazarus. Ya Rabi, ya Ustadz gitu kan. Lazarus nunggu kamu dan meninggal 3 hari lalu. Di mana kuburannya? Di sana. Nabi Isa kemudian datang ke sana. Lazarus keluar sini. Keluar Pak. Karena kan kuburan Bani Israel itu kayak di Toraja gitu, di gua-gua gitu. Disimpannya di gua. Keluar, hirup deui, ngobrol dan makan dengan Nabi Isa. Kira-kira kalau Pak Wawan ketemu orang gitu gimana tuh itu di kuburan sana dipanggil keluar. Waduh, sakti ini. Hah? Sakti. Langsung diputuskan oleh rahib-rahib yang ingin pengikutan. Isa anak Allah. Isa anak Allah, semudah itu. Uzair. Nabi Uzair yang mati 100 tahun. Dihidupkan lagi dalam surat Al-Baqarah 259. Dihidupkan lagi 100 tahun. Dan di mana saat itu orang-orang Bani Israel udah kehilangan Taurat, ingin menulis lagi. Kemudian coba dites Uzair mah dulu, ya. Uzair mah dulu hafal Taurat teh. Disuruh nulis Uzair, hafalan benar, hafal semuanya. Oh, ini anak Allah. Jadi menyaksikan kesaktian-kesaktian itu, wah ini anak Allah. Ini titisan Allah. Ada yang kemudian menyembah malaikat. Ya. Jadi rahib-rahib atau ulama-ulama yang keimanannya rendah, ingin tetap banyak pengikut, menciptakan
artifisial sesembahan tadi. Dan itulah salah satu penyimpangan yang dikoreksi oleh Al-Quran terhadap Bani Israel hingga hari ini. Ya, makanya bapak-bapak, kalau menyembah Allah sederhana. Daripada orang, saya mendengar kemarin pelatihan gimana ini, kita ini banyak sekali racun yang masuk, harus diproteksi dan harus dieliminasi. Caranya apa? Meditasi aja 20 menit sehari. Ya Allah, mahal sekali harus meditasi 20 menit sehari. Kita mah cukup dengan sholat. Ya, ya, bagaimana sholat itu? Sholat itu mirajul mukmin. Sholat itu mirajnya seorang mukmin. Hanya yang jadi masalah ketika kita sholat, yaitu otak narasi kita masih selalu mengingat sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, kita pause dulu sebelum tanya jawab dengan azan Isya. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, barangkali ada koreksi, ada interupsi, ada pertanyaan, Pak ya, ada sekitar 10 menit ya. Baik. Salam. Yang kedua apa? AI? Oke.
Satu-satu dulu ya Pak ya. Saya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan tentang Dajjal akan Al-Masih Dajjal maksudnya ya. Jadi kadang Rasul nyebutnya Dajjal untuk menyingkat. Kadang sebenarnya Dajjal yang disebut Rasul itu ditujukan pada Al-Masih Dajjal. Ya. Kalau Dajjal saja sebenarnya itu bisa banyak. Tapi Al-Masih Dajjal itu rajanya Dajjal. Ya, rajanya Dajjal. Dia Al-Masih Dajjal ketika suatu saat nanti mengepung Imam Mahdi di Masjid Putih, Menara Putih di Damaskus, dalam hadisnya disebutkan seperti itu. Dan saat itu sebelum waktu subuh, Nabi Isa alaihissalam kemudian turun dan terbuka bahwa Al-Masih Dajjal itu diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Nah, tadi Ahuna bertanya, Isfahan itu di Iran. Ya, Isfahan itu di Iran. Orang-orang Yahudi ada yang bermukim di Babilonia ketika dahulu pernah dijajah oleh Nebukadnezar 535 sebelum Masehi. 585 sebelum Masehi. Dan ada sebagian mereka yang tidak ingin balik lagi ke Yerusalem, bikinlah komunitas di Isfahan, di Iran itu, ya, yang sekarang Iran, di Khurasan, ya, yang disebutnya mungkin Isfahan. Mereka berkumpul banyak yang terkuat sekali. Makanya setelah Perang Dunia Kedua selesai, salah satu yang dihadirkan untuk mengendalikan dunia itu adalah lahirlah Israel dan lahirlah kudeta di Iran yang sangat mengikuti Israel dan Amerika, rejim Reza Pahlavi. Dikasihlah ilmu nuklir tuh Iran itu, dan juga Israel, barengan itu Iran dan Israel tahun 1963 dikasih ilmu nuklir. Ya, Israel sekarang udah punya nuklir, Iran punya nuklir. Hanya kemudian Iran ada revolusi. Sekarang teknologi nuklirnya dikuasai oleh para mullah, Wulayatul Faqih. Tapi Imam Khomeini ketika 1979 mengkudeta, dia langsung keluarkan fatwa nuklir haram karena membahayakan manusia secara massal. Ini belum dicabut fatwa ini. Tapi secara keilmuan mereka tetap jalan melalui LSM-nya, gitu ya. Nah, apakah masih ada Yahudi Isfahan di sana? Nah, Bapak harus baca juga ketika berdiri negeri Israel, Zionis, itu kan kekurangan penduduk, Pak. 1948 itu kekurangan penduduk. Makanya ada operasi-operasi oleh Inggris dan Amerika untuk memindahkan seluruh orang-orang Yahudi ke mana? Ke Israel. Kan asalnya nggak ada, bukan milik dia. Sekarang jadi banyak dari mana? Makanya silakan Bapak lihat, ada operasi karpet merah dari Sudan, dari Somalia, dari Iran, dari Cina pun ada. Yang penting genetiknya nanti Yahudi. Jadi yang dari Isfahan itu sudah pindah, Bapak. Kemana? Ke Israel. Setelah Perang Dunia, setelah berdirinya Zionis, mereka tuh punya keahlian. Karena madrasah yang di Iran Yahudi itu teolog. Itulah mereka para pemikir-pemikir di Israel. Ketemulah dengan Yahudi Askenazi, Yahudi palsu yang politis. Kayak Netanyahu itu bukan turunnya Nabi Yakub. Netanyahu itu bukan turunan. Dia orang Polandia, dia orang Khazar. Ya, orang Khazar. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi sudah pada pindah, Pak. Di Iran silakan searching, hanya tinggal 1.500-an lah orang Yahudi ini ya, yang nggak mau balik, ya, yang nggak mau balik, nggak setuju dengan Zionis, nggak mau balik, nggak setuju dengan Zionis. Kira-kira itu, ya jawabannya ya. Sudah kumpul sekarang. Udah
pada kumpul di sana. Ya. Udah menyusun undang-undang sekarang 2019 kalau salah sudah diamandemen itu, negara demokrasi Israel itu udah jadi negara agama Yahudi. Ya, semua agama jadi nomor 2 sekarang. Agama yang pertama itu Yahudi. Ya, yang kedua itu apa aja lupa, maaf tadi. Oh, AI. Ya, ini sebenarnya nanti akan saya paparkan ketika membahas Nabi Sulaiman. Kira-kira AI itu padanannya sebenarnya dengan Dabatul Aql. Kira-kira begitulah. Ya, nanti terlalu panjang jelimet nanti. Harus sedikit-sedikit. Ya, kolil-kolil. Ya. Monggo, masih ada barangkali ada yang mau mengkoreksi. Ya. Oh, sebelum tadi ya Iran itu ya, apakah Iran mau bagaimana akan berubah tadi? Mohon maaf ya. Ini kalau analisa secara eskatologi, Khurasan hari ini sedang menuju titik matang. Kata Nabi, akan muncul dari Khurasan para pejuang yang akan berjuang dan tidak akan pernah terkalahkan sampai menancapkan bendera di Elia di Yerusalem. Dan mereka akan menjadi backbone Imam Mahdi. Khurasan itu di zaman Nabi itu 3 sekarang itu. Iran, Pakistan, Afghanistan. Jantungnya itu Afghanistan. Nah, yang 2 ini udah nyaris sudah nggak bisa ditaklukkan oleh rejim Barat. Nggak bisa ditaklukkan. Baik Iran maupun Afghanistan. Dan ini tidak mau mempermasalahkan Sunni yang udah bersatu sekali. Satu aja sekarang ini PR-nya. Pakistan. Tapi Pakistan punya keunggulan apa? Dia punya nuklir. Hanya kelemahannya Pakistan apa? Tahun 2006, petinggi angkatan bersenjatanya bikin tanda tangan perjanjian kerjasama strategis dengan NATO. Jadi ibaratnya itu bisa ke mana. Makanya Bapak bisa lihat siapa yang mengusulkan Donald Trump jadi peraih Nobel. Silakan buka siapa. Mudah-mudahan lah. Tapi orang-orang Pakistan sangat luar biasa. Para pemikirnya luar biasa. Insya Allah. Ya, kita doakan. Kalau ini udah bergabung Pak, ngeri Pak. Ya, ngeri. Mengapa Pak? Oke. Iya, simbol mata satu itu sebenarnya sejak zaman kuno itu awalnya netral. Mata satu sebenarnya netral asalnya. Fokus. Mengajak orang untuk fokus. Mata satu itu. Dan penafsiran kan bisa berbeda-beda akhirnya kan. Nah, hanya kalau kita kemudian masuk juga kepada penafsiran Dajjal. Karena di dalam Islam, seakan Dajjal itu matanya satu, padahal matanya tetap 2. Yang satu sehat, yang kiri, yang kanannya mata artifisial. Jadi maksudnya Dajjal itu kata Rasul kayak Ibnu Sayyad. Atau kata Rasul mengungkapkan Dajjal itu nanti tuh kayak si Ibnu Sayyad, seorang Yahudi, pemuda Yahudi kekar. Ibnu Sayyad matanya nggak satu ini, matanya 2. Hanya bedanya nanti itu yang satunya tuh matanya ini kayak ada kayak butanya itu matanya ada buta tapi kayak ada anggur yang mateng artifisial. Nah, oleh beberapa ulama terutama ulama sufi yaitu simbol dari mata batinnya hilang. Ya. Jadi ya memang simbol-simbol iluminasi dolar mata satu akhirnya ada kecocokan di sana ya. Nah itu mau urusan cocokologinya gitu ya. Tapi maknanya kan masing-masing punya makna tersendiri gitu ya.
seperti iluminasi, itu dia mempunyai hal yang mulia. Ya, iluminasi, karena iluminasi itu artinya pencerahan, cahaya. Tapi kalau kita dalemin lagi, baik itu dalam kitab-kitab umat Bani Israel yang lama, Taurat tadi, itu punya makna simbol Lucifer, Azazil. Azazil itu adalah aziz, makhluk jin yang diberi kekuasaan oleh Allah. Aziz, Azazil. Azazil itu padanannya ada dengan malaikat Jibril, Jabbar. Jabbar ujungnya il. Allah memberikan kehebatan ke Jibril. Jadi Jibril dan Azazil itu gitu. Nah, simbol Lucifer atau simbol Azazil itu kadang-kadang dengan mata satu. Gitu. Tapi tidak secara tekstual, secara langsung. Analisa lebih kepada sana. Jadi kita, ya kalau saya sih lebih mengajak, marilah kita hidupkan dua mata kita, mata lahir kita dan mata batin kita. Dan itu dalilnya udah jelas dalam Al-Quranul Karim. Dan Dajjal akan selalu mengajak kepada manusia dengan selalu sesuatu yang palsu tadi, dengan mata batin yang palsu. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Saya banyak kelemahan sebagai manusia. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu akhir zaman eskatologi Islam di bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.